Hai para pencinta Korean movie, kembali lagi di Recap 21. Kali ini kita akan nge-recap film yang berjudul The Divine Fury. Film yang disutradarai oleh Kim Joo Hwan ini tayang perdana pada tanggal 14 Agustus 2019. Film ini bergenre horror, thriller, action, dan misteri. Mengangkat tema pengusiran setan dengan cara yang berbeda dan tentunya menarik. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor muda seperti Park Seo Joon dan Woo Do Hwan yang membuat film ini patut untuk ditonton. Cus, gak usah pakai lama, langsung aja kita recap filmnya. Film ini diawali dengan seorang anak kecil yang bernama Yong-Hoo yang tinggal bersama ayahnya. Ayahnya bekerja sebagai polisi. Yong-Hoo pun selalu diajarkan untuk taat pada agamanya dan selalu meyakinkan bahwa jika berdoa dengan tulus kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan. Pada suatu hari, ayahnya Yong-Hoo bertugas dan mengalami kecelakaan mengerikan yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Padahal Yong-Hoo sudah berdoa dengan tulus, tetapi ia merasa Tuhan tak mengabulkan doanya. Saat itu pula lah Yong-Hoo meninggalkan kepercayaannya pada agama dan memilih untuk percaya pada dirinya sendiri. Ketika dewasa, Yong-Hoo yang diperankan oleh Park Seo Joon menjadi seorang petarung yang hebat dan memiliki semua yang dia inginkan. Sampai suatu hari, muncul luka misterius di telapak tangannya. Luka di tangan Yong-Hoo pun makin hari makin parah dan mengeluarkan darah yang tak kunjung berhenti. Medis pun mengatakan bahwa hasilnya sehat dan baik-baik saja. Hal ini membuat medis bingung dengan keadaan Yong-Hoo. Suatu hari, manajer Yong-Hoo mengajak dia untuk berobat ke dukun. Ketika tiba di sana, dukun mengatakan bahwa banyak hantu yang berenergi negatif yang mengikutinya karena pemikiran Yong-Hoo yang negatif. Tetapi ia melihat ada sesuatu yang bercahaya pada diri Yong-Hoo, yang ternyata itu adalah cincin milik ayahnya. Cincin itu ternyata memiliki banyak energi positif. Dukun pun meminta Yong-Hoo untuk pergi malam hari ke sebuah gereja yang berada di dekat rumahnya karena di sana ada seseorang yang dapat membantunya. Dukun juga memberi nasihat kepada ia untuk banyak-banyak berbuat baik agar malaikat juga akan melindunginya. Yong-Hoo pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang dikatakan dukun tersebut. Ketika tiba di sana, ia disambut dengan banyak burung gagak yang menyerangnya. Di dalam gereja ada seorang pendeta yang sedang melakukan ritual pengusiran iblis di tubuh seseorang. Pendeta itu bernama An Sung-ki, seorang pastor dari Vatikan yang tengah berada di Korea untuk mencari pemimpin pemuja aliran hitam. Yong-Hoo pun membantu pendetaan yang sedang diserang dengan cara mendorong dan memukul orang tersebut. Ternyata darah yang ada di luka tangan Yong-Hoo bisa membuat iblis pergi dan takut. Bapak An menjelaskan bahwa luka itu adalah sebagai mukjizat Tuhan yang merupakan bekas salib yang seperti Yesus punyai. Di sanalah Yong-Hoo melihat iblis yang menguasai orang itu. Ia pun mulai percaya meski belum sepenuhnya. Pendetaan pun berkunjung ke rumah Yong-Hoo. Sesampai di rumah Yong-Hoo, ia berdoa dan meletakkan sebuah kalung miliknya untuk mengusir semua mimpi buruk dan suara-suara aneh yang selama ini Yong-Hoo alami. Benar saja, pada malam itu Yong-Hoo tidak mengalami hal aneh seperti biasa dan luka di tangannya pun tidak mengeluarkan darah. Ketika terbangun, ia melihat kalung yang ditinggalkan pendetaan. Yong-Hoo pun langsung mengembalikannya. Di tempat lain, seorang pria turun dari mobil. Pria ini bernama Isin yang diperankan oleh Woo Do Hwan. Ia bersekutu dengan iblis dan berusaha merekrut orang-orang yang ikut dalam ajaran sesatnya.
Sin ini menjalankan sebuah bisnis klub malam. Di tempat ini pula lah ia memiliki sebuah ruangan khusus untuk melakukan ritualnya. Di mana setiap ritualnya Sin selalu memberikan tumbal nyawa manusia agar bisa menjadi awet muda. Bisnis yang dijalankannya lancar dan lawan yang dihadapinya pun tak berkutik. Sebenarnya Sin ini sudah tua ya guys, karena ritual ini dia tetap menjadi awet muda. Nah, pada malam berikutnya, Yonghoo kembali mengalami mimpi buruk seperti sebelumnya. Luka di tangannya pun kembali mengeluarkan darah. Siang harinya pun ia langsung berkunjung kembali ke rumah pendetaan. Di sana, Yonghoo diberikan jimat yang bisa menuntunnya kembali. Tetapi Yonghoo tidak percaya karena pada waktu ayahnya meninggal saja Tuhan tidak berbuat apa-apa untuk dirinya. Tapi Bapak Han menjelaskan, kamu bukannya tidak percaya pada Tuhan, kamu hanya marah saja pada Tuhan. Hingga Yonghoo membantu Pastor An melawan iblis yang menguasai tubuh seorang perempuan yang bernama Sojin. Iblis yang berada pada Sojin ini pun tidak mudah dikalahkan dan ternyata iblis ini merupakan kiriman dari Sin. Disinilah iblis dari Sojin pun mengungkapkan bahwa dirinya lah yang masuk ke dalam tubuh seseorang untuk membunuh ayahnya. Karena hal ini maka Yonghoo menjadi hilang kendali dan ingin membunuh Sojin. Untungnya pendetaan bisa mengendalikan Yonghoo. Yonghoo pun membuka sarung tangannya dan menempelkan tangannya yang terdapat luka ke kepala Sojin dan iblis pun terkalahkan. Membuat Sin di tempat lain mengeluarkan darah dari matanya. Hal ini membuat Sin pun melakukan ritual pembalasan. Benar saja, Sojin pun tak berapa lama menangis dan mengeluarkan air mata darah serta merasa tercekik pada lehernya. Tetapi pendetaan bisa mengalahkannya. Sin pun langsung melakukan ritual kembali. Target kali ini adalah seorang anak panti asuhan. Ketika Yonghoo berada di parkiran, Sin pun datang untuk menipu Yonghoo dengan berpura-pura menjadi pendeta dan memiliki luka di tangan seperti dirinya. Sin mengatakan bahwa pendetaan itu telah menipu dirinya. Sebenarnya ia adalah iblis. Sin juga mengatakan mungkin Yonghoo akan mendapatkan telepon dari pendetaan untuk meminta bantuan kepadanya dan ikut dengannya. Sin pun memohon kepada Yonghoo agar tidak melakukannya. Bapak An pun mendapat panggilan dari Yayasan Paozu untuk mengusir iblis pada seseorang anak. Yap, bener banget nih, ternyata Bapak An pun menelpon Yonghoo. Akhirnya Bapak An pun pergi. Yonghoo pun bertemu dengan seorang untuk membahas pertandingan selanjutnya. Pertandingan ini adalah pertandingan terbesar dengan nilai kontrak yang juga sangat besar. Yonghoo pun mendapatkan bayaran yang lebih besar, yaitu 10 kali lipat dari biasanya. Tetapi ia menolak dan memutuskan untuk membantu Bapak An setelah melihat seorang pelayan memakai gelang salib. Panti asuhan, para penjaga pun melakukan doa-doa untuk mengusir iblis yang ada di tubuh anak tersebut, tetapi gagal. Bapak An yang tiba di lokasi pun langsung melakukan ritual pengusiran iblis. Ternyata nama iblis yang merasuki anak tersebut adalah Kadema. Tak mudah bagi Bapak An mengalahkan iblis tersebut karena tak berapa lama iblis pun datang lagi dengan jumlah yang sangat besar. Hal ini pun membuat tubuh Bapak An kelelahan. Lama, iblis yang berada di tubuh anak tersebut menyerang Bapak An dan juga seseorang penjaga panti. Yonghoo yang tiba di lokasi pun langsung mengangkat anak tersebut dan ia berperang melawan iblis tersebut dan mengeluarkan darah yang ada di luka tangannya yang membuat iblis kalah dan terbakar. Yang dirasuki tadi pun ditanyai, tapi ia tak ingat dengan apa yang terjadi. Yonghoo dan Bapak An pun akhirnya pulang. Pun berpindah pada Sin yang sedang berusaha mengontrol gerakan seekor anjing untuk membunuh anak yang sebelumnya ia rasuki. Ia mempersembahkan anak tersebut untuk diberikan kepada iblis. Sin pun mendapat imbalan sebuah tulang yang tajam yang terdapat racun di dalamnya. Panti
Panti asuhan pun memanggil pendetaan dan Yonghu kembali. Ternyata anak kecil yang mereka tolong sebelumnya telah meninggal. Ketika berada di kamar mayat, tiba-tiba iblis datang dan mengelabui Yonghu untuk mengikutinya. Mayat anak kecil tersebut pun tiba-tiba bangkit dan meminta pendetaan untuk memeluknya. Ini merupakan jebakan iblis. Lalu menodongkan tulang tajam kepada pendetaan, dan pendetaan pun dengan sengaja mendorong tangan iblis tersebut. Pendetaan pun menjadi sekarat. Yonghu pun membawa bapaan ke tempat Pastor Choi untuk dirawat dan dibacakan doa. Yonghu pergi, Pastor Choi memberi ia baju untuk digunakan sebagai pelindung terhadap iblis. Yonghu pun memakainya dan bersiap-siap untuk pergi melawan iblis hitam tersebut. Di sisi lain, Shin dan anak buahnya sedang bersiap-siap untuk menghadapi Yonghu. Yonghu pun datang dan perkelahian pun terjadi. Ia menggunakan air suci untuk mengalahkan para anak buah Shin, sedangkan Shin memasukkan darahnya ke dalam air kolam persembahan. Ia diminta menusukkan benda tajam itu ke jantungnya. Ketika Yonghu sampai di tempat ritual Shin, ternyata Shin sudah masuk ke dalam kolam persembahan. Tiba-tiba Shin keluar dengan wujud monster. Mereka pun bertarung. Kali ini Yonghu pun kalah dan mengakibatkan dirinya pingsan. Ketika pingsan, ia bermimpi bertemu ayahnya yang berkata akan selalu ada bersamanya. Yonghu pun terbangun dengan tangan yang berapi-api. Mereka pun bertarung lagi. Yonghu pun berhasil menarik tulang yang ada di jantung Shin yang mengakibatkan Shin meninggal. Dan ternyata tiba-tiba muncul tangan dari kolam persembahan yang menarik mayat Shin. Yonghu pun balik ke gereja dan pendetaan pun ternyata di sana sudah sadar. Di akhir film kita melihat Pastor Choi yang mendapatkan surat dari pendetaan. Ia memberitahu bahwa ia dan Yonghu sedang berada di Vatikan dan film pun berakhir. Nah, itu tadi recap film dari The Divine Fury. Bagi yang udah nonton video ini, Mimin ucapkan terima kasih. See you the next video. Bye bye.